Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Muhammad Hafiz. Pada kesempatan video kali ini saya bakal membahas bagaimana penurunan rumus ya konversi suhu baik itu Celsius, Fahrenheit, Reaumur maupun Kelvin ya. Nah, teman-teman, di sini saya tunjukkan foto. Nah, di sini ada foto konverter ya untuk dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin ya. Nah, ini teman-teman suhu ini atau rumus-rumus konverter ini kita kan nggak tahu dari mana. Nah, pada kesempatan video kali ini saya bakal menunjukkan atau menurunkan rumus ya konversi. Ya, saya nggak bakal menunjukkan semuanya, tapi cara yang saya pakai ini sama untuk membuktikan persamaan lain ya. Nah, misalkan di sini Celsius ke Fahrenheit. Nah, maka kita ambil sampel yang bakal kita turunin nanti yaitu Celsius ke Fahrenheit, kemudian dari Reaumur ke Fahrenheit. Apakah benar rumusnya atau persamaannya seperti ini atau tidak? Nah, oke baik. Jika sudah, di sini saya sudah tunjukkan gambar ya. Di sini ada gambar ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini gambar ini ada suhu Celsius, Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Nah, nanti kita bakal membuktikan dua saja, sisanya kalian teman-teman bisa buktikan sendiri di rumah. Jadi saya akan membuktikan penurunan rumus dari Celsius ke Fahrenheit dan dari Celsius ke Reaumur ya. Ya kan dari dari Reaumur ke Fahrenheit. Ya, berarti dari Reaumur ini ke sini. Kemudian dari Celsius ke sini. Oke. Nah, eh, saya di sini bakal menggambar terlebih dahulu. Nah, misalkan saya gambar di sini adalah ada sumbu Y. Kemudian saya gambar kembali sumbu X ya. Oke. Nah, misalkan sumbu Y ini saya ibaratkan adalah derajat Fahrenheit. Nah, kita turunkan dulu yang untuk Celsius ke Fahrenheit. Kemudian yang di sini ada yang untuk sumbu X saya isi atau saya misalkan dengan derajat Celsius. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa ketika air ini kan air ya. Pada saat di derajat 0 derajat Celcius ternyata dia membeku. Nah, ternyata pada saat diukur ke Fahrenheit ya menunjukkan angka atau skala 32 derajat Fahrenheit. Nah, jadi ketika air membeku diukur dengan termometer Celcius akan menunjukkan 0 derajat. Sedangkan pada Fahrenheit akan menunjukkan angka 32 derajat Fahrenheit. Nah, boleh dong kita misalkan ketika ini Celsius 0, maka F-nya Fahrenheit-nya 32. Nah, kita lihat tadi C ini derajat Celcius kita misalkan X dan Fahrenheit kita misalkan Y. Ketika C-nya 0, 0 itu di mana? Di sini kan ya. Maka F-nya atau Y-nya nilai Y-nya adalah 32. Misalkan di sini 32 ya. Oke. Nah, misalkan di sini 32. Nah, berikutnya ketika air itu mendidih pada saat diukur dengan termometer Celcius ternyata menunjukkan angka 212 pada termometer Fahrenheit. Nah, maka ketika C-nya 100 atau X-nya 100, sini misalkan di sini 100 ya. Dia akan menunjukkan nilai 212 Fahrenheit atau Y-nya. Nah, ini kan bisa saya gambarkan seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini saya tarik garis. Oke lah di sini aja lah ya garisnya. Nah, kemudian saya gambar lagi garis lain. Oke, maaf lah ya, abaikan kalau tidak lurus ya. Anggap saja lurus garisnya. Oke, nah kita lihat di sini. Kemudian saya gambar lagi garis lain ya. Nah, lihat ini teman-teman nih. Nah, ini bentuknya seperti apa ini? Bentuk ini.
Lihat, ini seperti persamaan linier kan ya, persamaan linier. Jadi ketika C ini 0, Y-nya atau Fahrenheit-nya bernilai 32. Kemudian pada saat C atau X-nya ini bernilai 100, akan menunjukkan nilai 212 pada nilai Y atau Fahrenheit-nya ini. F ini ya. Nah, maka kita bisa tulis rumusnya di sini, yaitu Y sama dengan apa? AX plus B. Oke. Nah, tugas kita adalah mencari nilai A dan B. Kita substitusi satu-satu. Ketika X ini sama dengan 0. Nah, ini kan Y ini apa? Y ini kan Fahrenheit kan. Kemudian X ini kan Celsius. Ya kan? Nah, maka pada saat ketika ini kita masukkan nilai X-nya ya. Ketika X-nya itu 0, ya, kemudian plus B, ternyata Y-nya berapa atau Fahrenheit-nya? 32. Ya. Nah, maka di sini berapa? A kali 0 adalah 0. Maka tinggal B kan? Maka B bernilai berapa? 32. Nah, berikutnya kita cari nilai A-nya dengan mensubstitusikan nilai B ini ke sini ya. Maka di sini akan menjadi Y sama dengan AX plus 32. Ya kan? Nah, kemudian kita masukkan kembali. Pada saat X-nya ini 100, ternyata Y-nya atau Fahrenheit-nya menunjukkan angka 212. Maka di sini 212 ya kan? Sama dengan A dalam kurung 100, ya kan? Min 32. Maaf, plus 32 ya. Ya kan? Nah, ini kan bisa beda ruas ini. Ya kan? Jadi nanti tinggal 100A 100A ya kan? Sama dengan berapa? 212 dikurang 32. Nah, A-nya berapa? A-nya sama dengan 212 kurang 32 berapa? 0. 11 kurang 3 berapa? 8. Maka ini 180 kan? 180 per 100. Ya kan? Nah, ini bisa kita coret-coret. Ya, maka A sama dengan 18 per 10. Nah, 18 per 10. Sama-sama kita bagi 2 atas bawah. Maka A-nya adalah berapa? 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka A-nya di sini adalah 9 per 5. Nah, jika sudah seperti ini, maka persamaan liniernya sudah jadi untuk Fahrenheit ke Celsius. Maaf, dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, lihat ini. Tadi Y ini apa? Y adalah Fahrenheit kan? Derajat Fahrenheit. Ya kan? Nah, derajat Fahrenheit. Kemudian A itu apa tadi? A-nya berapa nilainya? 9 per 5. Ya kan? Nah, kemudian apalagi X itu apa tadi? Lihat, X ini adalah derajat Celcius. Ya kan? Nah, B-nya berapa tadi? B-nya kan 32. Nah, jadi inilah persamaan untuk mencari apa? Untuk mencari nilai derajat Fahrenheit ketika derajat Celcius diketahui. Maka ini rumus ini adalah konversi dari Celcius ke Fahrenheit. Ya. Jadi ini rumusnya teman-teman. Yang kita selama ini hanya sederhana pakai, ternyata diturunkan dari ini, persamaan linear. Kita buktikan ya. Ya. Dari Celsius ke Fahrenheit, ini ternyata rumusnya ya. 9 per 5 derajat Celcius plus 32. Benar nggak? Kita cek. Nah, benar ternyata nih. 9 per 5 C, ya kan? Celsius plus 32. Ya kan? Nah, berarti dari sini sudah terbukti benar rumus ini. Lalu bagaimana misalkan dari Reaumur ke ini apa namanya? Fahrenheit, sama seperti tadi. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman.
Ini saya hapus untuk yang sebelah sini. Ini saya hapus juga. Oke. Nah, kita lihat tadi di sini tabel. Kita mau nyari dari mana nih? Dari reamur ke Fahrenheit. Oke, maka kita lihat dulu reamurnya. Ketika reamur ini menunjukkan 0, sama seperti tadi, ternyata 32 juga. Nah, misalkan di sini saya tuliskan untuk X adalah derajat reamurnya. Kemudian untuk yang Y saya tulis derajat Fahrenheit. Ya. Nah, lihat ketika air membeku diukur dengan termometer reamur, ternyata menunjukkan angka 0. Dan ketika menggunakan termometer Fahrenheit menunjukkan 32. Maka artinya apa? Ketika R-nya 0 derajat, maka F-nya 212. Nah, maaf, maka F-nya 232. Nah, bisa saya tuliskan juga seperti ini di sini. Ya. Nah, cuman ketika berada di 80 derajat, ini kan pada saat air mendidih ya. Pada saat menggunakan termometer reamur, ternyata air mendidih itu menunjukkan angka 80 di reamur. Sedangkan pada saat menggunakan Fahrenheit menunjukkan 212. Ini artinya apa? 80 derajat reamur sama dengan 212 derajat ini Fahrenheit. Nah, maka bisa saya tuliskan di sini. Ini 80, ini 212. Nah, sama caranya seperti tadi ya. Kita gunakan persamaan linier. Ya, kita gunakan persamaan linier kembali. Ya, maka di sini adalah Y sama dengan apa? AX plus B. Ya kan? Nah, kita lihat pada saat X-nya 0, Y-nya ternyata Fahrenheit-nya 32. Kan di sini A kali 0 plus B, ya kan? Sama dengan berapa Y-nya? 32. Nah, A kali 0 berapa? 0 kan? Nah, tinggal B. B-nya berapa? Sama dengan 32 juga. 32 juga. Nah, kita sudah dapatkan nilai B. Berikutnya adalah kita masukkan ke sini nilai B-nya. Ya, berarti di sini Y sama dengan AX plus 32. Nah, kita masukkan kembali nih, substitusi kembali. Ketika X-nya 80, ternyata Y-nya 212. Maka di sini adalah 212 sama dengan A dikali berapa? 80 kan ya. X-nya atau reamurnya ketika di 80 menunjukkan 212. Ditambah dengan 32. Ya kan? Nah, berarti ini berapa? 80A. Ya kan? Sama dengan berapa? 212 kurang 32. Ini kan pindah ruas ke sini ya. Jadi 212 dikurang 32. Nah, berarti A berapa? 180 kan dibagi 80. Ya kan? Nah, ini coret-coret. Maka nilai A-nya berapa? 18/8. Ya kan? Nah, sama-sama atas ini dibagi 2, bawah dibagi 2. 18 dibagi 2 berapa? 9. Ya kan? Kemudian 8 dibagi 2 berapa? 4 kan? Nah, maka nilai A-nya adalah berapa? 9/4. Nah, nilai A-nya kita substitusikan lagi ke sini. Nah, maka hasil akhirnya adalah untuk konversi ini berarti Y sama dengan berapa? 9/4 X ya plus 32. Nah, lihat tadi Y ini sebagai apa? Y ini kan sebagai Fahrenheit. Ya.
Nah, kemudian X ini apa sebagai reamur? Maka di sini adalah F derajat Fahrenheit itu sama dengan 9/4, ya kan? 9/4. X itu apa? X itu tadi kan reamur. Reamur ditambah 32. Nah, maka inilah rumus atau persamaan akhirnya adalah ini. Jadi, untuk mencari nilai derajat Fahrenheit, termometer Fahrenheit jika diketahui nilai reamurnya adalah ini, 9/4 dikali derajat reamur tambah 32. Ya nggak? Nah, betul kan nih? Nah, hal ini berlaku sama juga. Sama untuk derajat termometer yang lain. Caranya sama, teman-teman. Kalian bisa menggunakan seperti ini. Ya, hanya saja angkanya yang berbeda nanti ya. Nah, pasti berbeda. Nah, yang jadi perlu kita perhatikan adalah mencari nilai A dan B-nya ini. Inilah yang bakal menentukan nanti, gitu ya. Nah, oke teman-teman, demikianlah penurunan rumus konversi termometer Fahrenheit, Celcius, dan reamur. Demikian teman-teman, jika dirasa bermanfaat kesempatan video kali ini, mohon di subscribe, like, dan share ya. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.